Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di RGTV. Hari ini kita lagi main ke tempatnya Kang Riki ya. Kang Riki ini pembudidaya cupang atau petani cupang, bisa dibilang itu. Dia punya farm di rumahan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki. Saya adalah owner dari betaraja.id. Saya adalah salah satu pembudidaya ikan cupang dan sekaligus seller juga. Kalau misalkan mau minat dengan ikan cupang saya, bisa dilihat di Instagram betaraja.id. Teman-teman kalau misalkan mau langsung juga datang ke sini bisa ketik di map Google, ada Raja Grosir Online, nanti langsung tertuju ke sini, tepatnya di daerah Kabupaten Bandung, Soreang. Mau langsung chat juga bisa via WA di nomor 0896 5525 3604. Ikannya macam-macam, dari yang murah sampai yang mahal, tapi khususnya sih di half moon sama plakat. Range harganya saya lebih ke lelang tuh di open bid 40.000 rata-rata. Jadwal lelang tuh saya usahakan setiap hari kalau misalkan nggak sibuk, karena ikan tuh kan harus di-syuting ya. Jadi diusahakan setiap hari, kalau misalkan enggak juga minimal 2 hari sekali. Tapi insya Allah setiap hari ada. Ya mungkin itu aja. Kalau misalkan mau kontak-kontak bisa langsung di DM, di IG atau di WA yang tadi. Ya ditunggu kedatangannya. Nah, kita mau tanya-tanya dan ngebahas sedikit nih tentang cupang, bagaimana perawatan, jenis-jenis cupang, dan cara membudidayakannya. Oke, untuk pertanyaan langsungnya ke Kang Riki langsung. Kang Riki, ini kita mau tanya-tanya soal cupang nih. Awal mulai bisnis cupang kapan? Saya sih baru 2 bulanan lah. Baru 2 bulan? Tapi udah gede. Idenya dari mana Kang Riki? Sebenarnya saudara tuh waktu zaman kemarin PSBB dia nggak nawarin sih, ngeliatin nih, saya punya cupang, lihat, pikir-pikir, pengen juga nih beli 1, 2, makin lama makin banyak, 10, 20, karena saya basicnya suka jualan juga kan, online shop, kayaknya bisa nih dibisnisin gitu. Jadi akhirnya ya coba belajar, ya akhirnya kayak gini lah, lumayan. Jadi emang dari nol banget kan? Mulai Dari nol banget. Dari dak. Kalau untuk pemilihan ikan sendiri nih Kang, jenis-jenis ikan yang bisa dibilang paling biasa gitu di sini apa? Sebenarnya mah hampir sama sih, cuman kalau yang biasa ya yang rata-rata aja yang lama. Cuma saya nggak ngejual yang kayak buat anak SD gitu, kayak gitu enggak sih, nggak ngejual. Jadi mainnya di half moon sama plakat. Half moonnya juga half moon yang grade, plakatnya juga ya sama. Grade. Nah, untuk jenis-jenis cupang sendiri itu ada berapa macam? Banyak banget sih. Berapa? Banyak banget. Cuman intinya ya cupang tuh ada yang paling inti tuh yang saya tahu ada half moon, plakat, crowntail, silvertail, sama giant. Nah, cuman dari half moon ada half moon berapa banyak banget, plakat apa aja gitu, banyak banget. Iya. Nah, untuk si ikan sendiri kan, kalau untuk perawatannya tuh gimana? Kan ini satu-satu ya, di soliter gitu kan, di tempat kayak akuarium satu-satu gitu. Nah, untuk perawatannya sendiri gimana? Perawatan yang paling penting itu air. Harus jaga air, jangan sampai kotor. Kalau misalnya kotor nanti jamur, sakit ikannya itu. Yang paling nomor 1 air, pakannya juga harus bersih. Pakannya kalau misalkan kebanyakan yang masih baru-baru tuh pakai pelet. Cuman yang paling bagus buat cupang sih pakan hidup. Pakan hidup ada jentik atau encu, ada kutu air, kutir, sama cacing sutra, cacing beku. Nah, diantara itu aja cacing. Kalau saya banyaknya kalau misalnya lagi kutir lagi nggak ada, pakai cacing sutra gitu. Kalau cacing sutra kan bisa dia pakai aerator sendiri. Kalau kutir itu nggak bisa hidup lama. Oh, si kutirnya gitu. Jadi si kutir itu harus di apa kayak oksigen gitu kan? Ya kita nyari di alam. Oh, nyari di alam. Kalau lagi kutirnya nggak ada kan paksa kita harus pakai yang lain gitu. Oh, iya. Nah, kayak jentik juga dia nggak bisa bertahan lama.
berapa hari kemudian dia udah jadi nyamuk. Nah itu untuk pakannya rutin tiap hari, berapa Rutin, kali? tiap hari. Kalau cacing sutra tuh sehari sekali. Kalau kutir bisa 2 kali, sama jentik bisa 2 kali. Itu ganti-gantian atau pagi cacing sutra, siang kutir? Enggak. Kalau cacing sutra sekali udah. Oh udah aja. Besoknya baru dikasih kutir lagi. Nah gitu. Oh ya lumayan juga ya. Lumayan. Ya yang paling intinya sih kalau misalkan cupang tuh kita harus perhatiin gitu. Jangan sampai didiemin. Kayak cewek lah ya. Gitu. Kayak cewek perlu dirawat. Nah kalau banyak gini ya nggak bisa sendirian sih. Iya. Akang join di sini? Ya sama saudara. Sama saudara. Sama jadi, saudara sama adik. Bertiga. Bertiga. Jadi teman-teman kalau mau ngurus cupang nih harus diperhatiin tuh ya, pertama pakan, air ya kan? Ya. Pakan, air, terus kebersihannya juga, suhunya, suhu air juga. Jangan sampai terlalu dingin, jangan sampai terlalu panas. Oh dia sedang gitu ya. Sedang. Untuk ininya kan ini rata-rata airnya tuh ada yang kuning, ada yang biru nih. Nah mungkin teman-teman kaki TV nih pada mau tahu nih, ternyata kenapa sih airnya ada yang kuning, ada yang biru? Kalau sebenarnya cupang bisa di air bening, bisa air biru, bisa air kuning, bisa. Air kuning itu katapang, kalau biru tuh pakai Blue X, pakai obat biru buat ikan. Bening juga bisa, cuman dikasih garam sedikit. Nah tapi yang paling bagus buat ikan tuh karena dia butuh pH-nya yang stabil, pakai daun katapang. Yang kuning dia bikin nyaman. Gimana cara dia ngelihat nyaman? Kalau misalkan dia pakai air putih tapi dia udah ada buih di atasnya, nah berarti nyaman. Terus ikan udah nyaman. Nyaman berarti dia nggak sampai katapang juga bisa. Bukan mau kawin. Kalau mau kawin ya kelihatan banget, banyak banget buihnya. Banyak banget buihnya. Kan kadang dari temen juga kan ada yang bilang gitu kan, ini si cupangnya udah banyak buihnya, udah mau kawin gitu. Ya memang kalau misalkan udah tua, malah yang masih muda juga banyak dia. Cuman kalau misalkan dia masih muda, buih banyak. Kalau yang pemula gitu, kayaknya mau dikawinin bisa sebenarnya, bisa. Cuma nanti begitu dia netes betinanya, begitu dia telurnya netes, dimakanin sama bapaknya. Oh jadi dipisah? Enggak, kalau misalkan udah mapan, bukan, kalau manusia mapan lah. Kalau di Jepang udah cukup umur, dia bisa jaga anak. Ibaratnya kalau misalnya kita ABG dikawinin labil kan, sama, dia belum bisa jaga anak kalau masih muda. Jadi harus dikriteriain gitu ya? Iya, minimal dia kalau bagusnya di atas 6 bulan. 6 bulan itu udah siap kawin? Iya, siap kawin. Kalau di bawah itu masih labil lah. Cuman ada beberapa yang 5 bulan udah bisa gitu. Kang Riki ini teman-teman ada juga online shop ya. Online shopnya itu di Instagram ya Kang ya? Di marketplace. Oh, online shop Cupang. Iya, online shop Cupang. Di Instagram ya. Nama ini apa? betaraja.id. betaraja.id. Nah, nanti teman-teman kalau pengen lihat koleksi Kang Riki silakan ke sana. Oh, di sana mah lelang kan ya? Ikan lelang ya? Sementara sampai saat ini spesial lelang. Kalau lelang tuh dari harga berapa Kang biasanya? Biasanya saya di open bid 40.000. Nah itu masang harga 40.000, tapi si buyer terserah gitu ya menaikin harga berapa gitu ya? Bebas. Rata-rata itu penghasilan dari lelang lumayan atau berapa? Omset sih per hari 500 sampai 1,5. Oh ya lumayan banget. Padahal baru 1 bulan jalan kan ya? Nah, Alhamdulillah. Buat teman-teman yang mau nyobain bisa banget gitu ya. Kalau mau lihat-lihat koleksinya Kang Riki atau mau ikutan lelang itu bisa di betaraja.id ya Kang ya? Di IG-nya. Nah, Kang Riki juga ngebreed nih, teman ngebreed itu peternak ya Kang ya? Iya. Nah, peternak ikan. Nanti kalau memang teman-teman pengen ngambil ikan dalam kuantiti banyak bisa kan? Sementara belum ada karena belum siap. Karena masih baru kan ya. Kalau misalkan partaian nanti kalau misalnya itu udah besar ya bisa. Ya. Nah di sini jenis apa aja yang diternakin? Yang kemarin tuh saya nernakin jenis Nemo sama Blue Rim. Oh, yang rada hit sekarang ya? Blue Rim yang lagi naik daun. Nah itu prosesnya berapa bulan untuk peternakannya? Kalau misalkan dari telur sampai dia netes kan cepet deh, 4 harian dia udah netes. Nah dari netes itu masih kecil banget, nggak kelihatan, sampai agak gede tuh sebulan sampai sebulan setengah. Nah dia udah siap jual itu di atas 3 bulan. Itu udah bermutasi si warna-warnanya.
Kalau misalkan bagus genetiknya dia 3 bulan udah bagus. Oh itu tergantung genetik juga. Iya. Jadi genetik indukan ngaruh juga sama hasil Paling ini. nomor 1 genetik, nomor 2 hoki. Iya sih hoki. Kalau nggak hoki udah. Nah teman-teman ini udah ada ya di depan saya itu ikan-ikan yang Kang Ricky beli atau tani. Ini salah satunya nih blue rim nih. Ini katanya ikan mahal ya teman-teman. Ikan blue rim, kelihatan deh. Kelihatan ya. Nah Kang Ricky pengen nanya nih, kenapa sih ikan blue rim ini harganya bisa mahal? Ya kayaknya gitu yang saya tahu tuh kemarin waktu 2019 tuh ada di kontes IBC internasional. Juaranya di plakat blue rim. Oh, juara Pertama di situ. Nah, yang kedua mungkin karena kenapa mahal karena susah bikin blue rim yang bagus. Cetak blue rim yang bagus. Nah, ini yang udah jadi kan ya? Ya ini masih bahanan. Ini semua masih bahanan tapi lumayan lah kecil-kecil cabai rawit. Ini suka nih. Ini kalau dijual kisaran berapa? Bisa sampai jutaan sih. Bisa sampai jutaan kalau misalnya rapi. Yang rapi kayak ini udah rapi sih. Lumayan lah. Tinggal dikit lagi. Nah ini yang bedanya airnya ya Kang ya? Ini dikasih ekstra ketapang ya Kang? Ya. Ini dikasih biru. Apa nih biru? Obat biru. Obat biru. Banyak sih di tempat aquarium obat biru buat ikan. Nah ini jenis half moon apa? Marble itu. Marble. Ini kisaran berapa nih? Kalau half moon tuh sebenarnya nggak ada pasaran dia. Nggak ada pasaran. Dia nggak ada pasaran, bisa sampai jutaan juga. Oh, gimana peminat? Gimana yang jual sama gimana yang beli. Kalau misalkan yang jual harga 100.000, yang beli suka bisa. Yang jual harga 1 juta, yang beli suka bisa. Ada juga yang jual 1 juta, nggak ada yang beli, turun harga gitu. Ya gitu, soalnya kayak lukisan aja kan orang lihat nggak ada pasaran gitu kan. Kalau lukisan orang suka, harga segitu suka, beli aja gitu aja. Jadi emang nggak bisa nentuin harga ya? Iya, nggak bisa nentuin harga. Ini ada unik lagi nih. Ini ikan saya nih teman-teman. Saya beli di Kang Ricky ini. Bagus sih, bagus banget. Unik. Jadi kebanyakan half moon tuh kan ini kan apa namanya? Monoton ya warnanya. Iya, gitu. Monoton banget. Jadi kayak biasa lah gitu. Nah saya ngeliat di akun Kang Ricky pertama kali tuh suka gitu, langsung ngebit harga gitu ya. Langsung ikut lelang, ikut harga. Nah teman-teman kalau mau nyari ikan-ikan yang unik, nggak pasaran lah gitu ya, lihat aja langsung di IG-nya Kang Ricky. IG-nya di betaraja.id. Nah teman-teman ini ada lagi yang jenisnya giant ya Kang ya. Ini besarnya udah berapa? BO-nya BO 5. BO teh apa? Body only. Apa? Besar badannya. Oh, besar badannya. Kenapa sih bisa beda sama yang lain? Ya karena giant itu genetiknya beda. Jadi dia kalau misalkan ikan biasa, ditungguin sampai berapa lama pun nggak akan bisa segede giant ya. Jadi genetiknya udah besar dan cara pengelirannya juga beda. Sebenarnya ini nggak layak. Oh nggak layak. Tempat kayak gini nggak layak. Dia harus besar. Kalau misalkan nggak besar dia nanti nggak akan bisa besar maksimal. Maksimalnya sampai berapa nih? Yang saya tahu mungkin sampai 8 ada kayaknya. 8 cm. Bisa besar banget. Body only. Itu udah kayak ikan koi. Gede banget. Tahu untuk harga kan? Harga giant sama yang lain gimana? Giant yang pasti lebih mahal. Lebih mahal. Pasti lebih mahal. Kalau misalnya giant grade itu bisa sampai jutaan gitu. Yang minimalnya aja yang biasa-biasa ratusan ribu sih. Kalau giant. Kalau ini jenis giant apa nih kan? Itu fancy sih. Fancy. Karena warnanya campur ada merah ada biru ya. Iya. Nah, hasilnya nggak punya banyak sih kalau giant. Kalau nggak terlalu ini ya. Nah untuk ini kan? Itu ini warna-warni ya, Nemo ya. Nah Nemo juga sebenarnya dia bisa mahal. Cuman sekarang tuh banyak yang murah. Kenapa? Karena dia kesatu indukannya kurang bagus. Nah kedua dia ya dijual yang kayak gitu juga gitu. Nah gimana sih caranya bedain Nemo yang mahal? Kayak gini dia badannya tuh full block, warnanya keluar solid. Jadi yang kayak gini tuh bisa mahal juga gitu. Kalau yang kayak gini yang ngebedainnya itu ya. Kalau misalkan warna ya kayak gini. Nah ini kan dia masih banyak yang transparannya.
Yang kayak gini masih murah. Ini di kisaran berapa nih? Bisa puluhan ribu. Oh, puluhan ribu. Ini masih umuran 2 bulanan ada? Ya 2 bulan setengah sampai 3 bulan. 2 bulan setengah jalan. Lumayan ya. Tuh yang ini nih, ini kan mahal ya Kang ya? Ya kalau jadi. Kalau jadi. Kalau jadi. Biasa disebut avatar. Kenapa avatar kan disebutnya? Yang saya tahu kalau nggak salah tuh jadi dia orang Medan atau orang mana lah, orang Sumatera kalau nggak salah, dia yang ngasih nama tuh. Jadi memang terinspirasi dari film Avatar. Ada bintik-bintik warna biru kayak gitu. Kalau misalkan ikan avatar sekarang ada yang namanya avatar gold. Nah saya juga nggak ngerti sih kenapa bisa avatar gold. Yang saya tahu kan avatar tuh biru. Iya, ada goldnya. Jadi ada avatar gold, ada avatar vampir, avatar Gordon. Nah Gordon juga banyak yang salah paham sebenarnya. Yang saya tahu Gordon tuh nama farmnya. Nama farm? Nama farmnya Gordon, jadi disebutnya avatar Gordon. Nah sekarang dia yang nernakin avatar disebut avatar Gordon. Oh jadi dia yang pertama kali gitu? Ya yang saya tahu Gordon itu nama farm sih sebenarnya, jadi bukan nama ikan gitu. Karena dia nernakin avatar, farmnya Gordon, jadi dia ngeluarin avatar Gordon gitu. Avatar vampir, yang ngerti itu dari mana sih nama. Yang dimirip-miripin aja kayak film kayak gitu. Terinspirasi kayaknya. Nah ini teman-teman kalau jenis avatar ya, harganya lumayan kan ya? Lumayan. Harganya kisaran berapa kalau avatar itu? Jutaan kalau misalkan dia jadi kalau ini mah enggak ya. Belum kasih ya? Nggak punya avatar yang real gitu. Yang real. Nanti dia kalau misalkan yang bagus itu si birunya ini notol semua itu yang mana yang kayak gitu, yang notol yang nggak ngeblocking kan itu masih ngeblocking. Dari Gordon terus vampir itu yang lebih mahal mana avatarnya? Kayaknya sih Gordon. Kayaknya Gordon. Dia keunikannya soalnya Gordon itu susah, bikinnya susah. Kata yang orang bikin, kata yang orang farm, kata yang orang ngebreed itu dari seluruh bukan yang jadinya tuh paling cuma 10%. Paling banyak 10% katanya. Nggak pernah saya nggak pernah. Iya. Belum ngebreed itu ya. Belum ngebreed avatar. Belum ngebreed avatar. Dan genetiknya juga harus tahu banget gitu. Gimana biar jadi avatar tuh harus kayak gimana genetiknya, bukannya harus kayak gimana gitu. Ya kalau dia udah tahu genetik genetiknya dari jantannya, dari female-nya, terus ini turun ke berapa, F1, F2, F3, F4, nah itu yang bisa bikin bagus. Nah Riki, ini untuk masalah penjualannya nih, cuman satu Instagram? Ya, utamanya di Instagram, tapi banyak juga yang datang langsung ke sini. Di sini di daerah Soreang Banjaran, galang di IG. Terus saya kadang share di Facebook juga. Nah nanti bisa kalau misalnya mau datang ke sini bisa kontak WA juga. Oh, bisa di ini nggak? Alamat sama nomor WA-nya? Alamatnya di Kampung Tanjung. Kalau misalkan dicari di map tuh ada, tinggal ketik aja Raja Grosir Online, nanti datang langsung ke sini. Nah kalau misalkan WA-nya 0896 5525 3604. Nah kalau di map Raja Grosir Online. Di mappingnya? Di Google. Jadi tinggal ketik Raja Grosir Online langsung tertuju ke sini gitu. Ya. Untuk kawasan Bandung ya. Soreang Kabupaten Bandung teman-teman. Nah, buat kalian yang pengen nanya-nanya soal Jepang atau Kang Rik ini ada bisnis lain nggak? Ada ya. Itu bisnis apa aja? Itu Raja Grosir Online. Jualan fashion juga. Jualan fashion. Nah teman-teman, siapa tahu teman-teman berminat untuk cupang atau Raja Grosir Online-nya untuk fashion, silakan hubungi ke nomor WA yang tadi ya. Nomor WA yang udah dicantumin, nanti kita cantumin lagi dah di deskripsi. Kita sharing aja lah. Sharing. Bisa sharing cupang juga ya, sharing cupang, ngopi-ngopi. Biar silaturahmi juga gitu ya. Nah teman-teman, saya juga kesini buat silaturahmi, sekalian ngambil ikan saya yang kemarin beli di lelangan Kang Riki. Alhamdulillah bagus menurut saya. Ini ikan saya Half Moon Marble ya. Nah Kang Riki, mungkin teman-teman RK TV ini mau minta tipsnya untuk pembudidayaan cupangnya gimana? Silakan. Jadi buat para pencinta cupang dan khususnya yang mau bisnis cupang, jangan takut. Pemula pun bisa. Kayak saya dari awalnya nggak ngerti apa-apa, kayak cupang jenis apa, yang jualannya harus gimana. Jangan takut karena pemula pun bisa. Terbukti saya baru
2 bulan di sini, baru ya kurang lebih lah 2 bulan, tapi kalau dijalanin ya bisa gitu. Jadi jangan takut buat memulai, jangan takut buat ya intinya sih kita nggak perlu nanti gimana sih ini, nanti duitnya gimana, nanti ini jualannya gimana. Nah seperti itu jangan takut. Yang penting dalam usaha tuh mulai aja dulu. Kalau udah mulai, nanti dengan otomatis dengan sendirinya kita sambil belajar juga di situ. Pada akhirnya bakal kelihatan, ini tuh harusnya seperti ini, harusnya seperti itu gitu. Jadi pemula jangan takut, saya pun bisa. Nah buat para suhu juga, maaf kalau misalkan saya ada salah-salah atau apa, karena kita juga masih pemula, sharing-sharing aja di sini lah gitu mungkin. Nah teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa kita sampaikan ya buat edukasi tentang cupang gitu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa jadi bisnis rumahan juga ya Kang Riki. Buat Kang Riki terima kasih banyak ya, udah sama-sama diperbolehin lah gitu datang sini main-main lihat farmnya. Diterima ikannya Kang. Untuk teman-teman nih ya mau kontak Kang Riki masalah cupang bisa banget ya Kang ya. Bisa banget, silahkan datang aja ke tempat Kang Riki, itu di Raja Grosir ya. Untuk di mapnya, untuk WA nya nanti kita share di bawah. Oke, sekian dari RK TV, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.